Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Info Bisnis, kembali kita bertemu di channel yang mantap ini dalam acara Mata Bisnis. Dialog santai seputar ekonomi bisnis. Dalam acara tersebut kita akan mengupas isu-isu aktual perspektif pelaku bisnis dari berbagai sektor usaha di tanah air. Saat ini sudah bergabung bersama saya Direktur Epic Property, agen pemasaran dan konsultan properti, yaitu Bapak M. Gali Ade Nofran. Bersama beliau kita akan membahas topik yang sedang hangat, yang saat ini juga sudah viral di jagat dunia maya, yaitu new normal. Bagaimana pelaku bisnis menghadapi kondisi new normal? Kita langsung saja berdialog dengan Pak Nofran. Jadi saya sapa Pak Nofran ini ya, lebih akrab gitu ya. Bro aja kalau enggak bro aja ya. Ya. Bro Nofran ya. Baik Bro Nofran. Sahabat Info 31, kita langsung berdialog dengan Bro Nofran. Kita kasih kesempatan dulu kepada Bro Nofran untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa. Silakan Bro Nofran. Terima kasih untuk undangannya. Saya juga ada kaget nih diundang untuk di interview mengenai pandangan mengenai new normal ya dalam bisnis properti. Sebelumnya mungkin perkenalan juga, saya Nofran. Ya nggak usah pakai Pak, Mas. Kalau Pak kayaknya terlalu senior nih kayak saya. Padahal mana? Masih belajar juga, alhamdulillah. Saya sebagai direktur di Epic Property, kebetulan kita memang perusahaan konsultan properti yang juga memang banyak membantu beberapa developer di Indonesia. Jadi memang proyek-proyek perumahan khususnya, dan juga beberapa yang konsep-konsep komersial lain pun juga ada yang kita bantu di perencanaan sampai pengembangan dan pelaksanaan dari sisi marketing sampai ke bisnis development-nya. Karena topik kita pada hari ini membahas tentang new normal, kami ingin tahu nih perspektif dari Bro Nofran terkait dengan new normal itu seperti apa, Bro? Oke, istilah new normal ya, memang saya rasa mungkin lebih tepatnya kebiasaan baru atau new habit, atau memang gaya hidup baru yang memang sekarang mau nggak mau baik pelaku usaha maupun masyarakat baik di Indonesia maupun secara global yang harus beradaptasi dengan keadaan pasca pandemi atau selama pandemi COVID-19. Menurut kita sih memang kalau dibilang normal sih memang bisa dibilang belum normal 100%. Adaptasi lah, masih masa adaptasi. Cuma ke depannya kita harapin new normal ini udah menjadi normal aja gitu ke depannya. Jadi memang lebih tepatnya bukan new normal ya, tapi kebiasaan baru begitu ya. Betul. Maksudnya mungkin kalau dulu kita ngobrol berdua tatap muka agak canggung kalau kita pakai masker gitu ya. Kalau sekarang betul. Kalau nggak pakai masker yang canggung gitu kalau kita ketemu orang. Dan kalau habis ketemu orang mesti jabat tangan, kita pakai hand sanitizer, setelah itu kayaknya itu jadi hal yang lumrah. Kalau dulu habis jabat tangan terus kita cuci tangan buru-buru atau pakai hand sanitizer, mungkin orangnya bisa tersinggung gitu. Kalau sekarang justru itu jadi hal yang biasa, hal yang lumrah dan wajar untuk dilakukan. That's why itu yang mungkin filosofi yang normal, cuma menurut kami sih itu sifatnya jadi kayak ada kebiasaan baru yang dilakukan. Baik. Jadi memang perlu dikoreksi juga. Jadi bukan new normal ya. Kalau dari sisi kondisi memang tidak normal ini sebenarnya ya. Ya kalau dikomparasi dengan yang sebelumnya memang jadi ada ya behavior baru lah ya kita bilang. Ya. Jadi memang kebiasaan baru begitu ya. Meskipun kalau kita kaitkan dengan kondisi ekonomi justru terdampak sekali oleh COVID-19 ini begitu ya Pak Nofran atau Bro Nofran ini. Bro, boleh. Ya. Baik, berikutnya saya ingin tahu lebih dalam nih terkait dengan kondisi real nih Pak Bro. Jadi salah mulu nih saya Pak nih. Bro, pengen tahu nih saya seperti apa kondisi real ya dari bisnis konsultasi properti begitu atau juga agensi penjualan dari produk-produk properti yang
Epic tangani begitu, Bro. Silakan, Bro. Betul. Memang di awal bisa kita nggak bisa pungkirin semua bisnis, semua jenis industri usaha pasti terkena dampak dari COVID-19. Cuman kalau kita dari Epic pribadi, kebetulan beberapa proyek yang kita handle, kalau kita lihat secara grafik penjualan, memang di bulan April ya justru. Jadi waktu di Maret pertama kali COVID secara resmi dari pemerintah pun mereka mengannounce bahwa COVID sudah masuk di Indonesia. Di bulan Maret justru kita belum merasakan dampak, tapi di April bisa dibilang penjualan memang sedikit menurun. Kalau menurut saya sih, kacamata saya itu lebih karena sikap masyarakat lah. Beberapa juga masih ada yang wait and see, karena kan kita tahu ada beberapa pekerja juga kelas pekerja di Indonesia yang kena dampak tuh, ada beberapa yang kena PHK, ada beberapa kena pengurangan segala macam. Cuman memang bisa dibilang dengan adanya pandemi COVID ini malah merangsang kreativitas Epic dalam berevolusi. Jadi kita pun juga beradaptasi dalam hal sistem, dalam cara kerja. Bahkan selama pandemi COVID ini kita malah bisa membentuk satu divisi baru yang sangat-sangat membantu penjualan proyek-proyek yang Epic handle. Jadi memang terpacu untuk melakukan inovasi nih, Bro. Betul, karena memang salah satu value-nya Epic itu kan, Epic itu mungkin saya sedikit ini ya, Epic itu perkenalan singkatan lah dari excellence, profesional, inovatif, dan kompetitif. Nah di sini memang dengan adanya situasi pandemi COVID memaksa kita untuk berinovasi lebih baik. Ya, ini jarang-jarang dilakukan ini inovasi seperti ini. Nah, terkait dengan inovasi itu sendiri nih, Bro, apa yang kan tentu sekarang habit masyarakat juga harus adaptasi terhadap perubahan-perubahan ini, begitu ya. Terutama bagaimana marketing secara digital. Nah, tools-tools yang disiapkan oleh Epic sendiri terkait dengan habit itu seperti apa, Bro? Oke, memang dalam satu sisi kita siapin sistem dulu. Karena walaupun nanti yang nampak di luar adalah kita tentu meningkatkan kegiatan di sisi digital marketingnya. Salah satunya yang paling utama itu. Cuman yang paling utama lagi adalah di dalamnya kita harus siapin sistem yang memang terintegrasi. Dari mulai brand awareness sampai menciptakan keinginan membeli lah bagi si pembeli terhadap proyek-proyek yang kita handle. Dan setelah mereka masuk ke dalam sistem kita, si calon pembeli ini, kita pun dibantu dengan tim sales yang cukup baik di tim Epic, dan itu yang sangat membantu. Jadi selama bulan tadi, kalau saya cerita April agak turun, tapi di Mei sampai Juni itu peningkatannya bisa dibilang sampai 3-4 kali lipat penjualan kita. Baik. Dari sisi penyiapan tools-nya sendiri terkait dengan pemasaran secara digital, Bro, itu ada investasi baru nggak yang disiapkan oleh Ada, memang ada. Selain kita siapin software, kita juga siapin hardware-nya ya. Karena sekarang udah ada zamannya digital itu bisa dibilang image banget lah, image maksudnya gambar. Konten itu sangat berpengaruh. Sekarang konten copywriting itu harus yang menggugah, bisa kita bilang begitu. Jadi gambarnya nggak cuma itu aja, kita coba selalu survei ke beberapa kompetitor, ke beberapa calon-calon konsumen kita, dan kita lihat situasi market. Sekarang konten seperti apa sih yang lagi disukain gitu ya dari market, dan juga yang bisa diterima secara dari klien-klien kita. Nah di situ memang butuhnya tim kreatif yang sangat baik, yang mau nyoba-nyoba hal baru dan nggak takut untuk bisa dibilang nggak takut untuk berubah gitu. Karena kadang-kadang kalau kita ngambil dari pola yang lama, udah pasti sekarang bisa dibilang hampir 50% nggak bakal terpakai lagi jurus-jurusnya. Iya, betul. Dan secara tools pun kita siapin semua, maksudnya secara digital, secara brosur, flyer, bahkan ada virtual tour yang kita siapin untuk produk kita, microsite, sosial media, itu semua terintegrasi, bahkan sampai ke sistem administrasi dan penjualan. Nah, yang jadi problem sampai hari ini, Bro, terkait dengan legalitas untuk transaksi ini, kan tidak semua
legalitas untuk transaksi itu bisa didigitalkan begitu, Bro. Ini Betul. ada strategi nggak tuh supaya Oke. tetap kita masih bisa menjaga social distancing-nya begitu, Ya. tapi juga hal itu bisa diatasi. Seperti apa Ya, strateginya? oke. Memang strategi untuk social distancing atau physical distancing itu kita bersyukur sih, maksudnya dari pemerintah gerak cepat juga ya untuk ngasih panduan, kasih juknisnya, seperti apa guideline yang dari kita untuk memungkinkan interaksi antara pembeli dan penjual dalam hal ini developer kita supaya mereka bisa ketemu. Nah, memang ada beberapa prosedur yang agak berbeda ya. Kalau dulu orang datang tinggal kita ajak ke satu ruangan, dia langsung tanda tangan, ketemu, kita bacakan BPJB-nya, kita bacakan HJB, ataupun angkat di bank. Kalau sekarang mereka ada prosedurnya tuh, datang harus cuci tangan dulu, paling nggak hand sanitizer itu dipakai, atau kita cek juga suhu tubuh dan kebersihan ruangan, kebersihan furniturnya juga kita jaga. Dan di situ pun pada saat kita di satu ruangan, kita batasin orangnya seperti panduan dari pemerintah ya maksimal 5 orang yang boleh dalam ruangan. Sisanya mungkin kita yang nggak terlalu berkepentingan kita suruh tunggu di luar atau kita suruh lihat-lihat tuh karena kan beberapa proyek kita udah ada progres ya, bisa lihat rumah contoh, bisa lihat fasilitas-fasilitas yang udah ada gitu. Jadi mereka juga nggak bosan di kantor marketing ataupun di kantor admin untuk proyek-proyeknya kita. Pertanyaan saya masih belum terjawab, Bro, terkait dengan tadi tuh apakah dari pihak misalnya perbankan begitu yang terkait dengan legalitas itu sudah juga bisa didigitalkan gitu atau tetap masih harus ketemu tanda tangan begitu? Kalau sampai sekarang sih memang masih ketemu sih, Mas. Memang kita belum sampai ke yang all digital ya, belum 100% digital. Cuman beberapa tahapnya bisa kita persingkat secara nggak langsung buka. Mungkin kita pembacaan kita bisa kirim dulu soft copy-nya ke pembeli gitu segala mengenai perjanjian kreditnya atau perjanjian jual belinya gitu. Jadi memang pada saat ketemu lebih ke penjelasan secara poin-poin pentingnya dan beberapa hal yang akan sifatnya tanya jawab aja. Jadi memang tinggal kalau bisa tinggal tanda tangan betul, saja begitu ya. Betul. Oke. Jadi memang hal itu terkait dengan perbankannya sendiri ya. Sejauh mana kesiapan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang di kondisi new normal begitu ya. Betul. Nah, Bro Nopran sendiri kira-kira bisa memprediksi nggak atau ada perkiraan lah begitu ya kondisi seperti ini masyarakat bisa beradaptasi, kemudian dari sisi perbankannya juga beradaptasi, dan konsultannya juga bisa beradaptasi. Ini bisa membutuhkan waktu lama nggak sih sebenarnya kondisi seperti ini gitu? Oke, mungkin kalau kami secara Epic mungkin bukan bidangnya ya kali ya untuk memprediksi kali ya, Mas. Mungkin cuman maksud saya gini, apapun berapa lama pun pada dasarnya harus siap beradaptasi. Jadi cara-cara baru itu yang sudah kita lakukan, bahkan yang nanti apapun yang kedepannya bisa terjadi harus kita respon dengan baik. Harus bisa direspon secara positif, baik dari Epic sebagai konsultan, juga developer dan juga konsumen maupun pihak-pihak yang terkait melalui adalah transaksi jual beli kayak bank, tadi ada notaris, ada juga mungkin dari tim teknis konstruksi juga yang mendukung kita semua di dalam satu proyek. Gitu. Baik. Nah, kalau begini kondisinya nih, Pak Nopran kan kita masih belum ada gambaran ya selama apa atau seberapa lama nih kondisi ini bisa terjadi. Ya. Nah, anggap saja dalam beberapa bulan ke depan sudah mulai normal begitu, masyarakat juga sudah mulai adaptasi, kemudian semua yang terkait mulai adaptasi. Ya. Nah, apa yang akan terjadi? Apakah akan terjadi lonjakan penjualan atau bagaimana, Bro? Ya, memang kalau kami selalu positive thinking sih, Mas. Maksudnya kita selalu berpikir memang saat ini kondisinya beberapa baik investor maupun end user ya, dalam hal pembeli properti biasanya kita bagi dalam dua kelompok itu. Mereka memang bisa sifatnya wait and see memang saat ini. Kadang-kadang, cuman yang namanya rumah bisa kita bilang kan kebutuhan pokok ya. Terutama selama pandemi ini kan mungkin Mas Mukhtar juga sering mendengar tuh WFH, work from home, school from home, bahkan Lebaran pun from home tuh. Secara pakai karena sekarang kan udah banyak ya platform digital, orang buat conference, buat meeting,
tatap muka tuh nggak harus fisik gitu ya. Jadi waktu Lebaran kemarin pun bulan Mei, teman-teman saya banyak yang cerita dia emang Lebarannya dengan keluarga yang di daerah karena memang dulu disarankan untuk nggak mudik dulu ya. Nah ini cukup menarik nih, maksudnya begitu kita campaign dari pemerintah juga work from home, kerja dari rumah gitu kan, ada satu hal yang memang yang harusnya jadi terpikir oleh masyarakat gitu khususnya. Jadi ada kerjanya, ada rumahnya nih. Nah, jadi kalau menurut kita orang udah mulai berpikir bahwa punya rumah yang layak, yang nyaman, yang enak untuk dihuni itu adalah satu kebutuhan pokok. Gitu. Makanya kita berpikir setelah tadi asumsinya kalau dari Mas Mukhtar setelah kondisi normal. Kalau dari saya sih kondisi balik benar-benar normal itu setelah penyembuhannya benar-benar ditemukan ya, atau vaksin atau antibodi segala macam, mungkin istilah medis ya seperti itulah. Kemudian kita sih berharapnya memang ke depan pasti karena memang beberapa kelas masyarakat itu paling terdampak. Gitu. Baik. Oke, satu pertanyaan lagi. Nambah juga nggak apa-apa. Nambah lagi nggak apa-apa. Nambah juga nggak apa-apa ya. Baik. Nah, kalau dari sisi minat, sebenarnya seperti apa sih minat masyarakat terhadap produk properti ini gitu loh? Apakah dalam kondisi ini minatnya terus anjlok begitu atau dari sisi minat sebenarnya masih tinggi begitu, Bro? Ya. Jadi, nah ini menariknya kalau kita mencoba campaign pemasaran secara digital ya, Mas Mukhtar. Maksudnya memang semuanya benar-benar terrekod dengan baik. Kita bisa nge-trace setiap tahapan pemasarannya kita bisa nge-trace. Dan bisa kita bilang selama bulan April, Mei sampai bulan Juni, peningkatan data yang masuk ke kita, database itu artinya memang orang yang minat untuk membeli produk perumahan gitu ya, produk properti itu sampai 300-400% peningkatannya secara digital. Dan itu menurut kita sih benar-benar suatu angka yang cukup fantastis. Dan memang kebanyakan responsnya memang ada yang tadi kayak Mas Mukhtar bilang, wah Pak, boleh nggak saya tunggu setelah PSBB selesai atau setelah coronanya mereda. Nah, dan itu menurut kita satu sinyal positif ya. Satu sinyal positif bagi kita dalam melaksanakan pengembangan proyek ke depannya. Apalagi di industri properti, karena tadi seperti yang kita bilang, yang seperti saya sampaikan, rumah itu udah jadi suatu hal yang jadi pokok gitu. Kalau dulu mungkin teman-teman saya banyak yang kita bilangnya generasi milenial nih. Mereka lebih suka liburan daripada nyicil rumah nih. Menariknya milenial ya. Mereka lebih suka jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang menarik gitu dibandingkan mereka harus nyicil kredit rumah gitu. Kalau sekarang mungkin mindsetnya udah bisa sedikit terbentuk. Mereka jadi berpikir, oh ternyata punya rumah itu nggak harus di dekat keramaian atau tempat kerja, selama bisa dibilang internetnya bagus, ada pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat belanja, dan bagi mereka itu cukup untuk menghidupi kehidupan mereka. Kalau dulu kayaknya, wah ya daripada punya rumah agak di pinggir kota, mendingan di tengah kota tapi ngontrak deh gitu kan. Kalau sekarang udah mindsetnya sedikit agak terbentuk kalau menurut saya sih. Ya, jadi memang di setiap kesempitan itu selalu ada peluang gitu ya. Iya, bro. Seperti tadi kan di Al-Quran juga disebut ada, ya. Ada betul. jadi memang untungnya atau positifnya adalah data nasabah menjadi terrecord begitu ya dengan digitalisasi sekarang ini ya, Bro. Itu oke, kalau kita mengerucut lagi misalnya sekarang minat masih tinggi begitu ya. Nah, tapi kan ada klasifikasinya tuh. Nah, kelas yang mana yang masih cukup gemuk tuh pasarnya, Bro? Betul. Memang kalau kita lihat secara pergerakan memang kalau kelas mungkin saya coba menilainya dari sisi harga ya, Mas ya, biar lebih gampang. Mungkin produk-produk yang di bawah 1 miliar ini memang udah bergeraknya sangat-sangat kencang gitu. Tapi kalau kita lihat beberapa proyek yang epic yang memang harganya di 1 miliar pun ternyata bergerak juga gitu. Karena memang kalau kita bisa bilang jadi orang lebih sadar mau spending lebih untuk punya rumah. Intinya sih seperti itu. That's why dari harga di bawah 1 sampai 1,5 M bahkan sampai 2 miliar itu sekarang cukup bergerak, cuman yang paling cepat pergerakannya yang di bawah 1 miliar. Oke. Ini luar biasa nih ya. Ini menarik sekali karena di saat beberapa sektor
terus beberapa institusi mengatakan bahwa ini masa yang sangat sulit, Epic justru menuai aktivitas yang justru malah meningkat begitu ya. Luar biasa ini. Alhamdulillah sih tim dari Epic semua selalu bersemangat dan nggak pernah putus asa ya. Maksudnya pasti kita pertama kali dengar ini agak kaget lah. Wah, ini gimana nih ke depannya? Karena tadi seperti yang saya bilang, daripada kita memprediksi atau berasumsi ke depan seperti apa, mendingan kita beradaptasi, coba melakukan hal-hal yang baru yang bisa kita lakukan dan menghasilkan sesuatu yang baik. Oke, bocorannya nih, Bro, bocorannya. Selain yang tadi disampaikan, ada nggak sih tips khusus gitu sehingga klien nih masih percaya sepenuhnya terhadap Epic Property ini ya, sehingga dari sisi aktivitas masih luar biasa gitu ya, terus dari sisi sales juga penurunannya yang nggak terlalu besar begitu. Apa sih tipsnya, apa strateginya? Mungkin saya kasih tips sedikit, bukan sedikit lah. Ini kayaknya biar untuk merefresh aja sih, Pak. Karena yang dalam penjualan, khususnya marketing, hal yang paling penting itu menurut saya adalah personal touch. Nah, kadang-kadang produk kita A, produk B, produk C sama, cuman karena orangnya yang membawakan berbeda, itu yang bisa menjadi kalau saya bilang jadi distinctive point yang paling besar justru di situ. Jadi orang merasa saya nyaman dengan si Pak A ini, jadi ya udah saya dengan dia aja. Walaupun mungkin secara produk, secara harga, secara promo gitu ya itu sama. Cuman karena mereka sudah trust yang terbentuk, dan mereka dari teman-teman marketingnya Epic juga memang kita selalu training, apalagi menghadapi era digital setelah COVID ini terjadi, kita langsung training tuh tim sales marketing Epic gimana caranya memfollow up ataupun mengkontak calon konsumennya secara digital, secara video call, dan itu kan sedikit berbeda ya, karena kalau kita tetap langsung mungkin udah terbiasa gitu. Cuma secara digital ini yang perlu disiapkan, karena pengetahuan teknologinya kita juga harus kasih tahu. Jangan sampai kita ngajak kayak sekarang nih, kita lagi interview secara Zoom, tapi mereka nggak punya aplikasi Zoom di handphone ataupun di laptop gitu ya. Nah itu yang kiat-kiat itu yang memang yang memang kita selalu tanamkan baik ke klien kita developer maupun tim Epic sendiri gitu. Artinya memang Epic itu selalu beradaptasi dan selalu berinovasi nih. Ya, kita berusaha karena yang namanya ini saya dengar beberapa quote dari orang-orang pemikir-pemikir besar ya. Dia bilang ya sesuatu yang nggak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi kalau kita nggak bisa berubah, otomatis kita bakal obsolete atau usang bahasanya. Ya, kita bakal usang dan nggak bakal terpakai lagi ke depannya. That's why kita selalu harus berusaha untuk berubah menjadi lebih baik pada dasarnya. Oke, pertanyaan terakhir. Nih, tadi udah dari tadi terakhir dulu ya. Nggak apa-apa, saya senang justru. Oke, yang terakhir, harapan dari situasi kondisi sekarang, terutama regulasi apa sih yang diharapkan supaya memacu industri properti, terutama juga para konsultan properti yang tergantung pada development ini. Apa, Bro? Oke. Kalau secara peraturan sih sekarang memang kalau menurut kita secara peraturan sih memang udah bisa cukup kita akomodir ya secara peraturan, Mas Bintang. Cuman harapan saya adalah lebih ditingkatkan infrastruktur teknologinya nih dari pemerintah mungkin. Karena kan sekarang memang sekarang mau nggak mau hampir semua kegiatan kita pasti digital. Kita paling gampang WhatsApp gitu ya, chat WhatsApp atau voice call, telepon. Cuman memang kadang-kadang di beberapa daerah, khususnya di beberapa proyek-proyek, kadang-kadang bisa dibilang infrastruktur digital sinyalnya lah mungkin ada yang bagus, ada yang enggak. Nah itu betul itu masalah juga. Iya, jadi itu yang kalau harapan ke depannya. Cuman memang secara behavior masyarakat pun sekarang udah mulai terbentuk, mereka udah terbiasa. Kita ajak Pak 10 menit lagi kita Zoom meeting yuk, gitu, kita ngobrol lebih enak nih, gini-gini, udah terbiasa. Kalau awal-awal mungkin di bulan Maret, di bulan April, wah itu iya Pak sebentar saya harus download dulu, harus buka dulu, harus sign in segala macam, itu yang bikin lama. Cuman yang semakin berjalannya waktu hal itu udah mulai terbiasa. Intinya sih kita berharap dari situasi secara makro ya, secara global juga
bisa menciptakan apa namanya industri properti ini yang bisa cost efisien dan merangsang investasi lebih banyak. Intinya sih itu. Oke, mantap, Bro. Sahabat Info Bisnis, demikian dialog kita dengan Direktur Epic Property, Bapak Nofran, atau Bro Nofran, kita sapa, tentang kesiapan pelaku bisnis menghadapi new normal. Semoga dialog santai seputar ekonomi bisnis ini bermanfaat bagi pemirsa. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan tetap produktif meski berada di rumah masing-masing. Semoga wabah COVID-19 cepat berlalu dari negeri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Epic. Salam Epic. Oke.